Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, seluruh jemaah salat maghrib Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan libur karena pergantian jadwal dari duha ke ba'da maghrib, kita lanjutkan kajian kita kitab Nashaikhul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dan kitab ini juga sudah pernah saya terjemahkan dan sudah diterbitkan, dan kita ngaji hari ini di maqalah yang lanjutan waktu itu, yaitu maqalah yang ke-15, bagian dari maqalah al-khamisah asyarah, yaitu 15 tanda orang celaka dan tanda orang bahagia ya. Nanti ada sedikit tambahan, biasanya kalau saya ngaji kitab ini kita kaitkan dengan fikih, karena di kitab Nashaikhul Ibad itu ada beberapa hadis yang perlu penjelasan, dan penjelasannya bisa didekati dengan ilmu fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-khamisatu asyarah anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, alamatus saqawati arba'. Tanda-tanda orang celaka, tanda-tanda celaka itu ada 4. Nisyanud dunub al-madiyah. Kemudian yang berikutnya adalah wadhikrul hasanatul madiyah. Kemudian yang ketiga adalah wanadarahu ila mandunahu fiddin. Dan ini akan kita jelaskan satu persatu ya. Kemudian yang terakhir adalah wanaratu ilaman fauqahu fid dunya ya. Kata beliau ada 4 tanda orang celaka. Yang pertama, nisyanud dunubi al-madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi hadis ini menceritakan bahwa orang yang celaka itu biasanya terhadap dosanya yang telah lalu itu diabaikan, dilupakan, sehingga menyebabkan dia tidak pernah mengambil pelajaran, dia tidak merasa pernah bersalah, dia tidak pernah merasa berdosa, sehingga dia terus-menerus di dosanya itu, dia terus-menerus di maksiatnya itu. Kalau ini sudah begini, maka dipastikan celaka ya. Kemudian yang kedua adalah kebalikannya, yaitu wadhikrul hasanatil madiyah. Tapi kalau sama kebaikannya dia ingat-ingat, misalnya dia pernah beramal, pernah sedekah, pernah pokoknya beramal yang baik itu diingat-ingat, ingat semua. Kalau enggak karena aku dulu ini masjid enggak jadi, diingat-ingat. Kalau ini dulu karena enggak jasaku RW ini enggak beres-beres ya. Semuanya diingat-ingat. Nah, ini menurut baginda Nabi juga alamat orang celaka, karena dia akan terus-menerus merasa bahwa dia itu sedang berbuat baik, padahal faktanya tadi yang pertama justru dia dalam keadaan dia tidak berbuat baik. Kemudian yang berikutnya adalah wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya, dan dia suka memandang orang yang lebih kaya, lebih baik dalam urusan dunia. Jadi kalau orang ini menggunakan apa istilahnya contoh atau teladan dari orang-orang yang lebih kaya, lebih pangkat ya, lebih punya jabatan, sehingga seakan-akan dia itu merasa bahwa harta atau rezeki atau apapun yang diberikan oleh Allah itu kurang, karena yang dipakai ngukur itu orang lain.
yang mungkin lebih kaya, yang mungkin lebih ya relatif gak kekurangan lah. Seakan-akan kalau kita ngukur seperti itu, maka akhirnya kita ini kok Allah itu kok ngasihnya sedikit, kok Allah itu gak pernah ngabulkan doa, kok Allah ini seperti itu. Dan ini pasti celaka orang seperti ini, karena nanti tidak keluar syukurnya, tidak keluar qanaahnya atas pemberian Allah. Kemudian yang keempat, wa nadharuhu ila man dunahu biddin. Nah, kalau lihat urusan agama, dia ngukur ke orang yang di bawahnya. Maknanya begini, misalnya kita sudah sholat komplit berjamaah, kita sudah tahajud gak pernah tinggal, duha juga gak pernah kita tinggal, kemudian semua sholat rawatib kita kerjakan, sedekah hampir tiap hari misalnya. Kemudian ada orang yang lebih rendah dalam urusan jumlahnya amal itu, ya hanya sholat fardu saja, habis sholat fardu pulang, nggak pernah kelihatan dia sedekah, nggak pernah kelihatan dia puasa Senin Kemis. Itu dia pakai ukuran masih lebih baik saya. Nah, itu juga bahaya. Kenapa? Karena dia nanti merasa dia sudah beramal yang cukup, dia merasa sudah amalnya banyak. Jadi pertama dia melupakan dosa yang telah lalu, yang kedua adalah mengingat-ingat kebaikannya yang telah lalu. Untuk urusan dunia lihat ke atas, untuk urusan agama dia lihat ke bawah. Nah, dari sudut ilmu tasawuf, orang yang seperti ini kenapa disebut celaka? Karena memang kalau kita memahami bahwa mestinya dibalik, kalau dalam hal kebaikan mestinya itu kita lupakan, tapi kalau itu dosa mestinya kita ingat-ingat, supaya nanti kita tobatnya keluar, istighfarnya keluar, kita nggak merasa paling baik, kita merasa banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak dosanya, sehingga tidak hentinya kita meminta ampun pada Allah Ta'ala. Jadi dibalik, justru kalau kebaikannya nggak usah kita ingat-ingat, biarlah, karena toh kebaikan yang kita lakukan juga belum tahu diterima apa tidak. Sering saya sampaikan bahwa dari kita balik sampai kita nanti wafat, kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Kita nggak tahu apa sholat kita diterima, kita nggak tahu apakah puasa kita diterima, kita nggak tahu apa zakat kita diterima, haji umroh kita diterima, nggak tahu. Karena nggak tahu, kita nggak punya ukuran kita ini baiknya sampai mana, kita ini takwa kita sampai mana, nggak tahu. Yang tahu cuma Allah dan malaikat kiraman katibin tentunya. Karena kita nggak tahu itulah, terus tugas kita cuma satu. Kalau dalam bahasanya Umar bin Khattab, muhasabah. Muhasabah dilihat aja kita, pokoknya yang sudah berbuat baik ya sudah, nggak usah kita ingat-ingat. Nanti diterima ya alhamdulillah, nggak diterima pokoknya kita sudah berbuat baik sudah. Nanti kalaupun seandainya nggak diterima, kita masih punya pintu minta Allah nerima amal kita. Tiap hari diajari oleh baginda Nabi, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dibaca ketika kita mengakhiri semua aktivitas sholat kita, ditaruh di ujung di sholat witir. Itu tidak dibaca hanya tiap Ramadan, tiap sholat witir itu bacaannya, bacaan doa witir itu. Supaya apa? Supaya kita, amal kita yang satu hari dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur itu mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah Ta'ala. Masalahnya diterima atau tidak, sudah tidak usah kita pikirkan. Pokoknya kita sudah berbuat baik, ya sudah kita lupakan. Justru yang kita ingat dosa kita kemarin, pagi tadi apa, siang kita apa, sore kita apa, kita ingat. Dengan cara demikian kita muncul rasa rendah diri kita di hadapan Allah, rendah hati kita di hadapan Allah, itu benar-benar merasakan bahwa kita itu hambanya yang banyak salah, banyak dosa, dan kepadanya, pada Allah Ta'ala kita mohon ampun, dan Allah Maha Pengampun. Itu harus kita yakini. Nah, kemudian ketika kita sudah sampai tahap itu, maka kita harus sudah punya hitungan sekarang. Misalnya kalau seandainya kita mengingat-ingat kesalahan kita masa lalu, maka kalau saya pakai sambungan dari hadis ini kemudian disambungkan dengan ilmu fikih, misalnya terkait dengan sholat, jangan-jangan dulu kita setelah mulai balik umur 12 tahun atau 13 tahun ada sholat-sholat yang kita tinggalkan, sholat fardu, misalnya sholat duhur sekian rakaat,
sholat asar sekian rakaat, sholat maghrib sekian rakaat, isya sekian rakaat, subuh sekian rakaat. Maka tugas kita kalau berdasarkan hadis ini, kita harus hitung betul berapa kali kita nggak sholat duhur, berapa kali kita nggak sholat asar, berapa kali kita nggak sholat isya, maghrib maupun subuh. Harus dihitung. Kenapa? Yang kita ingat adalah kesalahan kita, sementara yang sholat kita sudah kerjakan nggak usah dihitung. Ini kalau konteksnya fikih begitu ya. Jadi hadis ini kalau ditarik ke fikih seperti itu, maka tugas kita hitung. Misalnya jenengan punya utang sholat, waktu mulai balik subuh sekian tahun nggak sholat misalnya, duhur juga begitu. Nah sekarang karena sudah tahu, pakai penjelasan hadis ini yang di kitab Nasha'ihul Bait ini, kita harus bayar. Kita harus bayar. Karena hukum sholat yang tidak dikerjakan itu selama hayat masih dikandung badan wajib dibayar. Bahkan kalau di mazhab Syafi'i itu seandainya kita belum selesai bayar, maka harus dikasih wasiat itu anak ahli warisnya. Nah, aku masih punya utang sholat subuh sebulan misalnya, harus sampai ngomongin itu mau mati. Masalahnya matinya kan nggak tahu, sampai nggak bisa ngasih pesen sama anaknya. Sampai nggak pernah, saya sama sampai nggak pernah beritahu utang sholat masih berapa kali lagi kan nggak tahu. Nah itu gunanya kita, selama kita masih sehat kita bayar. Yang jadi soal di fikih itu begini, berapa kali sholat yang harus kita bayar? Kata pendapat ulama 4 madhab, sebutlah di madhab Imam Syafi'i, di madhab ulama Syafi'iyah, dikatakan bahwa hitung yang pasti, hitung yang pasti. Misalnya bapak pasti yakin itu nggak sholat duhur setahun, di jumlah semua. Pasti nggak sholat asar itu juga setahun. Kemudian maghrib juga setahun, isya juga setahun, subuh agak banyakan 2 tahun misalnya, karena sering lolos subuhnya. Maka setelah dihitung pasti, mulai diprogram bayar. Dibayar itu qadha. Caranya, misalnya bapak mau setahun selesai, utangnya setahun diselesaikan setahun, bisa. Caranya habis sholat duhur, ba'diyah duhur, sholat duhur lagi qadha 1. Nanti habis asar juga begitu, habis asar sholat asar, gak ada ba'diyah terus sholat asar. Ada pertanyaan, Gus, bukanlah habis asar apa habis subuh gak ada sholat? Kalau gak ada sebab gak boleh. Tapi karena ini sholat qadha itu ada sebabnya, maka boleh. Habis asar kita mengqadha sholat asar, nanti habis subuh juga mengqadha sholat subuh. Maka kalau ini caranya seperti ini, setahun lunas. Wah kesuwen Gus misalnya, kelamaan, ya udah mau cepet setengah tahun lunas. Berarti habis duhur, ba'diyah duhur, sholat duhur qadha 4 rakaat. Niatnya ya niat qadha, sholli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Kalau diniatkan seperti itu, Allahu Akbar, sholat seperti biasa. Setelah 4 rakaat duhur yang pertama, salam, sholat lagi duhur yang kedua. Karena mau setengah tahun selesai ini. Sama niatnya, sholli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala, sholat lagi. Maka kalau ini caranya seperti ini, setengah tahun selesai. Wah kesuwen Gus, mau tiap 1 bulan, ya tinggal sampai tambahin aja, sampai hitung. Setahun itu kan 300 berapa? 65, sampai hitung aja, sampai bagi. Misalnya mau sebulan ya berarti sehari, berarti duhurnya bisa 10 kali. Jadi kalau besok di masjid ini ada orang habis duhur sholat terus, kemungkinan bayar qadha, kemungkinan. Nah seperti itu ya, sampai selesai. Pendapat yang lain mengatakan bahwa seandainya dia tidak sanggup ngitung saking banyaknya, pendapat kedua ini bentuknya harta, dikiaskan dengan puasa, diganti dengan fidyah, beras. 1 waktu sholat 1 mud. Kalau di puasa 1 hari sholat, 1 hari gak puasa 1 mud. Ini berarti 1 waktu sholat 1 mud. Sholat 5 kali, berarti 5 kali 1 mud. 1 mud itu 0,7. 0,7 kali 5, 3,5 kilo. 3,5 kilo kali 365. Berapa itu?
hampir 1.000 ya, 1 ton beras. 1 ton beras. 1 ton beras sekarang berapa? 20.000. 20.000 kali 1.000, 20 juta. DP motor bisa itu. DP motor bisa. Sampai bisa bayangin, sampai punya utang ke Allah 20 juta itu. Kalau dihitung pakai uang. Boleh. Jadi besok-besok kalau ada orang beli beras 1 ton untuk, dan niatnya sama, ketika menyampaikan kepada, caranya menyampaikan sama dengan cara menyampaikan vidya waktu puasa. Sampaikan ke orang fakir dan miskin, Bu, Pak, ini vidya sholat saya setahun. Kasih misalnya ada, karena 1 ton, kasih 10 orang fakir, 10 orang miskin, 50 kilo. Gak apa-apa, selesai. Itu berarti kita mengingat-ingat apa? Kekeliruan kita. Hadisnya tadi kan seperti itu. Jangan sampai kita yang dosa kita lupakan, tapi kebaikannya yang kita ingat-ingat. Harus dibalik. Kekeliruan kita harus kita ingat-ingat, kita koreksi. Kalau memang bentuknya utang, kita bayar. Kalau itu ibadah, kita bayar. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau puasa? Sama. Mungkin dulu puasa Ramadan awalnya ikut, terus tengahnya enggak, mau lebaran ikut lagi, ya dihitung aja berapa kali enggak puasa. Terus misalnya dulu sudah pernah punya istitoah, sudah pernah punya uang 60 juta, yang secara teori istitoah, badannya sehat, waktu itu juga belum terlalu sulit untuk daftar. Zaman-zaman awal tahun 2000-an kan enggak terlalu sulit daftar, tahun ini tahun depan bisa berangkat, enggak diambil tuh kesempatan hajinya, entarlah kalau udah agak tuaan, misalnya begitu. Ya itu sama, punya utang. Repotnya sekarang kalau bayar haji, bayar misalnya baru keingetan sekarang. Kalau haji biasa ya nunggu 20 tahun, ya belum tentu juga umurnya udah berapa. Ya kalau memang sampai dibatalin juga nggak boleh, masih hidup. Ya, repot kalau haji. Ya bagaimana cara gantinya? Yang nomor 3, perbanyak istighfar. Udah, itu mentok udah kalau untuk haji seperti itu. Karena nggak bisa lagi, caranya nggak ada. Fidyah juga nggak bisa, adanya cuma badal. Badal bisa kalau 2 syaratnya. Kalau dia udah meninggal atau dia permanen sakit, nggak bisa mungkin ke tanah suci, itu boleh dibadalin. Jadi kalau ada orang apa namanya pergi umroh misalnya ya, terus nawarin, Pak, Bu, sampai saya badalin, jangan mau Pak. Misalnya teman bapak umroh, biasanya di umroh itu kan ada 2 kali umroh atau 3 kali umroh, terus nelpon misalnya, Pak, ini saya badalin sampean, jangan mau. Itu orang itu doain mati sampean itu. Orang nggak boleh itu badalin umroh haji, orangnya masih hidup nggak boleh. Batal itu hanya untuk 2 keadaan, orangnya sudah meninggal atau dia permanen nggak bisa ke sana, misalnya lumpuh atau sakit yang nggak sembuh-sembuh, itu boleh dibadalin. Orangnya masih hidup nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya sehat kayak bapak ibu nggak boleh. Ya. Itu kalau haji. Kalau puasa, kalau zakat pun sama. Mungkin sudah pernah kaya, atau sekarang masih kaya, tapi dulu cara ngitung zakatnya salah. Zakat itu kan banyak. Ada zakat mal, ada zakat malnya itu dibagi lagi. Ada zakat ternakan, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ada zakat emas perak. Kemudian yang zakat nafs itu zakat fitrah, pasti sudah bayar. Ini jangan zakat mal. Pernah punya kekayaan dalam waktu setahun itu 1 khaul. 1 khaul itu punya 1 nisab harta. Misalnya sudah pernah punya emas 1 on, sudah berumur setahun, tapi karena nggak dijakati, ya itu dianggap ya punya utang sampai. Ya harus dihitung. Tinggal ngalikan aja, misalnya punya emas 1 on 10 tahun yang lalu. Ya 10 tahun yang lalu punya utang, belum dibayar. Emasnya yang 10 on itu masih ada. Jadi tinggal ngalikannya 2,5 gram, 2,5%, berarti 2,5 gram ya. Kalikan 10, 25 gram sampai keluarin. Hitung-hitung kok banyak, Gus. Ya, salah sendiri dulu nggak dibayar. Kan gitu. Nah seperti itu. Kenapa kita harus hati-hati? Baginda Nabi mengatakan, jangan sampai kita kalau keburukan atau dosa kita lupakan, tapi kalau kebaikan kita selalu ingat-ingat. Harusnya dibalik. Kalau kebaikan yang sudah kita kerjakan, biarlah Allah yang nguruslah nanti, catatannya juga nggak hilang. Tapi keburukan ini kita harus
selesaikan. Kalau bentuknya utang harus dibayar. Kalau bentuknya itu dosa, kita tobat. Itu maksudnya. Nah, kalau ini sudah beres semuanya, berarti tahapan berikutnya kita mulai tambahkan ilmu. Begitu nyangkut ilmu dunia, terkait dunia, ya sudah, kita justru harus lihat orang di bawah kita. Kita masih bisa makan misalnya, masih bisa makan 3 kali. Orang lain boleh jadi hanya sekarang bisa makan 2 kali atau sekali. Ada bahkan yang nggak makan misalnya. Supaya apa? Kita bersyukur hari ini saya bisa makan 3 kali. Kalaupun ada kita hal-hal lain, orang lain misalnya, mohon maaf, tetangga kita mobilnya baru, ya kita jangan lihat yang punya mobil baru, lihat tetangga kita yang naik sepeda ontel. Kita masih mending pakai motor, kan gitu. Supaya apa? Kita syukurnya kepada Allah muncul. Allah itu kan saking sayangnya sama kita, Allah itu cara mengingatkannya gampang. Kalau seandainya kita sudah di posisi tertentu, dengan hadis ini tadi kita punya alat sekarang. Kalau sekarang saya memang lagi nggak beruntung, cek ada orang yang lebih nggak beruntung dari kita. Kalaupun ada kita sudah agak beruntung, lebih lihat lagi bahwa kita nggak beruntung, lihat yang nggak beruntung lagi, sampai kita merasakan kita masih lebih baik daripada mereka. Dalam konteks apa? Nanti muncul syukurnya kita pada Allah Ta'ala. Karena begitu kita syukur, Allah senang lihat hambanya bersyukur. Dikasih segitu, senang. Kalau kita dikasih sedikit kita syukur, fa insyaallah saya yakin nanti Allah akan ngasih lebih gede. Kalau kita dikasih sedikit nggak bersyukur, jangan harap Allah ngasih lebih gede. Kenapa? Mau dikasih sedikit aja nggak bersyukur, apalagi dikasih gede. Begitu nanti kalau sudah sampai tahap ini, mulai ngaji, mulai belajar. Oh, ilmu agama saya segini. Itu ada orang tetangga kita itu ngajinya rutin, Qur'annya dia bisa baca, ngerti artinya, ngerti tafsirnya dan seterusnya. Saya belum, maka kejar itu. Ngaji dari orang, kalau ngaji tafsir ke guru tafsir yang punya sanad, ngaji hadis ke guru hadis yang punya sanad, ngaji fikih yang punya sanad, begitu. Supaya apa? Nanti tambah dari keburukan kita yang kita lakukan, kita ingat, kita koreksi, kita bayar utang kita. Kebaikan biarlah yang sudah berlalu, sudah nggak usah dihitung, nggak usah diingat-ingat. Kemudian ketika kita melihat harta, ya sudah, kita dikasih segini, alhamdulillah, karena ada orang di bawah kita yang lebih sengsara. Begitu ilmu agama, oh ternyata ada orang yang lebih alim, saya ingin alim. Karena rumusnya kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Kalau bisa kita jadi orang alim, kalau nggak bisa ya muta'allim yang belajar. Kalau nggak bisa ya mustami'an, dengerin aja. Kalau nggak bisa ya muhibban, minimal seneng ngaji. Walaupun kadang-kadang ngaji ya, kalau ngaji subuh itu masuk masjid ya baca doa bismika Allahumma akhi wa amut, ya nggak apa-apa. Minimal seneng ngaji lah. Dapat masuk kanan keluar kanan ya nggak apa-apa. Pokoknya ngaji. Jangan jadi orang kelima. Udah nggak alim, nggak mau ngaji, nggak mau dengerin, nggak seneng, ya udah jangan kelima. Karena itu akan celaka. Dari semua hal yang disampaikan oleh Syekh Nawawi dalam kitab ini, dari 157 makalah, kalau hitungan saya itu, hampir semuanya mengingatkan bagian-bagian yang dari 4 tadi. Karena nanti dari makalah 22 sampai 10-10 itu variasinya banyak. Nanti bagaimana orang 4 celaka 4 bahagia. Ini yang 4 celaka, 4 bahagianya nanti ngaji kapan-kapan. 4 celaka ini kalau kita hindari, maka kita termasuk orang yang bahagia. Dan poin yang terakhir yang paling penting kalau ngaji kitab Nashaikhul Ibad itu adalah hampir semua pesannya Syekh Nawawi dalam kitab ini menyangkut hal-hal yang sifatnya ibadah atau sifatnya kita mencari ilmu. Beliau detail ngasihnya. Misalnya kalau kita bab nanti ketika nyangkut zakat dijelaskan hikmahnya zakat. Kalau kita waktu menjelaskan infak sodako, dijelaskan apa fadilahnya sodako, fadilahnya infak. Nah dari situ kita mengambil pelajaran dan sekaligus bisa mengamalkan. Karena satu ilmu yang kita tahu, maka kita menjadi punya kewajiban untuk menjalankan. Tadi bapak atau ibu tadi sudah dengarkan bab terkait dengan qadha, bahwa kalau kita punya utang harus dibayar. Secara ilmu
kalau yang saya pahami dari kitab Nasihatul Ibad, maka sekarang sampai sudah tahu bahwa kalau punya utang, dulu punya utang maka harus dibayar. Seandainya tadi ini nggak ngaji malah nggak perlu, nggak apa-apa. Makanya enakan nggak ngaji sebenarnya. Tadi sampai ngaji sih gara-garanya jadi tahu sekarang. Coba nggak ngaji nggak tahu, enak. Tapi besok ditanya kenapa kamu nggak ngaji, ya masalah lagi sampean, malah nggak bisa ngapa-ngapain. Mendingan sekarang ngaji nggak apa-apa, tahu. Berarti kalau gitu punya utang tadi dari mulai diprogramkan, dihitung aja, pakai kalkulator, diinget-inget aja berapa kali. Begitu sudah jumlahnya pasti, mulai dibayar. Syukur-syukur panjenengan punya, misalnya mau umroh atau nanti tahun depan mau haji misalnya, utang itu dibayar di sana, dibayar di sana. Saya itu kalau ngajari jemaah begitu, sholat qadha di sana. Supaya apa? Pertama membayar qadhanya, kedua ngambil barokahnya tempat. Kalau sholat di Masjid Nabawi berapa satu rakaat? 1.000. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Seandainya sampai punya utang 10 kali zuhur lah, dikerjakan di sana kan lumayan. 4 kali 10 kan 40 kali 100.000, udah 4 juta rakaat. Tapi jangan seperti tetangga saya, pulang malah nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Udah 4 juta rakaat Gus. Ini ngawur lagi nih orang. Bukan begitu maksudnya. Jadi ya utang apa pahalanya di Medina Mekah itu ya bukan untuk dikapitalisasi, bukan. Ya memang itu fadilah yang nggak usah dihitung. Artinya ya tetap bayarnya ya seperti kita tinggalkan berapa kali nggak duhur ya, atau berapa kali nggak asar subuh ya, dikerjakan di sana. Nah kalau itu sudah bisa kita programkan, kerjakan. Begitu juga puasa. Misalnya dulu puasa Ramadan pernah ketinggalan, ya bayar. Bayarnya bisa bareng dengan puasa yang biasa kita kerjakan. Kalau sekarang rajin Senin Kemis ya puasa mengkodok puasa Ramadan, yang dulu bayar kodok di hari Kamis ya. Kalau dalam teori, sebagian teori mengatakan bahwa sebenarnya ibadah itu kalau ketika kita meskipun itu membayar untuk perkara fardu, tapi diletakkan di ibadah yang biasanya untuk sunnah, itu dua-duanya dapat. Meskipun bapak nggak niat puasa sunnah itu, misalnya bayarnya kodok pas hari Senin, bayarnya kodok pas hari Kamis, bayarnya kodok pas Yaumul Bid, ya dapat pahalanya, fadilahnya puasa Senin Kamis dapat. Hitungannya berapa wallahu alam, tapi yang jelas bahwa kita mengambil waktu yang sama dengan kebiasaan kita puasa sunnah itu baik. Supaya apa? Nggak kerasa bahwa ini kita sedang membayar utang puasa misalnya. Nah puasa adanya nggak kuat, waduh Gus banyak kerjaan repot, ya sama pakai teori yang kedua tadi, yaitu diganti 1 hari 1 mud. Cuman masalahnya kan harus dihitung. Nah ngitung itulah kalau bahasa ilmu tasawuf muhasabah. Muhasabah itu nggak hanya ngitung harus real ngitung. Kalau itu utang ya dihitung utangnya, kalau utang sholat ya dihitung berapa, kalau zakatnya berapa, kalau puasanya berapa gitu. Supaya nanti kita tahu kapan bayarnya dan berapa jumlah yang harus kita bayar. Nah ini sudah masuk. Kalau misalnya bagaimana kalau sampai wafat belum selesai tadi, sampai harus harus mewasiatkan kepada ahli waris. Makanya membagi waris itu, kalau saya disuruh bagi waris di beberapa orang yang di sini, saya diminta Gus tolong bagi waris. Saya selalu nanya kepada anak-anaknya, bapakmu punya utang di mana aja? Utangnya udah beres Gus. Maksudnya utang ini utang muamalah ya, utang uang gitu, atau utang apapun, bisnis misalnya. Utang sholatnya berapa Bapak? Wah nggak tahu. Utang puasa, wah nggak tahu. Nah kalau nggak tahu gitu ya sudah, berarti nggak tahu. Itu yang jadi masalah kan, kalau seandainya begitu anaknya ngomong nggak tahu, tapi sebenarnya bapaknya punya utang yang almarhum, kan masalah. Kalau dulu abah saya waktu meninggal tahu berapa jumlah sholat zuhur yang ditinggalkan, karena waktu di rumah sakit nggak sholat. Ya sudah dibagi sama anak-anaknya 5 dibagi. Saya ngerjain zuhur, kakak saya yang subuh, adik saya dibagi. Jadi waris itu yang dibagi bukan hanya harta, tapi utang sholat juga dibagi ke anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya ngerti, jangan yang diincer hartanya doang,
Tapi ya utang bapaknya sholat, utang bapaknya ketika puasa, utang bapaknya ketika zakat, jadi harus dihitung. Kalau itu nyangkut harta, maka harus selesaikan semuanya utang muamalahnya, baru diwaris. Itu seandainya utangnya, orang ini belum sempat menyelesaikan utang ibadah, tapi keburu wafat. Kalau ini kita sudah hati-hati begini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang tidak celaka. Karena kalau kita tadi abai itu tadi, misalnya yang kita ingat itu baik saja, nanti jangan-jangan kita punya utang nggak tahu. Nanti hitungannya kan repot. Ketika kita di akhirat repot, karena sudah nggak bisa mundur lagi, waktunya nggak bisa mundur lagi. Nah, mumpung kita masih masih hayat di kandung badan, hidup masih ada di badan kita, ya kita kerjakan. Nah, ketika kita menjalankan semua bayar koto, itu sebenarnya secara kita belajar terkait dengan ketakwaan kita langsung nambah. Allah itu saking sayangnya masih diberi kesempatan kita bayar kotok, dikasih umur ini, berarti Allah ngasih sinyal ke kita, ini kita disuruh bayar utang sholat, bayar utang macam-macam. Akhirnya syukur kita nambah, alhamdulillah. Kalau nanti Allah suka misalnya, karena seneng hambanya ini bayar utang, sholatnya itu supaya cepat selesai, dan Allah seneng pada hambanya itu, bagi Allah mudah dipanjangkan umurnya. Pokoknya tak panjangin umurnya sampai selesai, ya alhamdulillah kan. Berarti sembari kita bayar utang, Allah memberikan barokah, misalnya ditambahin umur. Kenapa? Kita akan semakin dekat dengan, sebutlah ketakutan kita kalau seandainya ini nggak sholat itu gimana rasanya siksa kubur gitu misalnya. Kita itu jadi semakin hati-hati, dan kita ketika membayar itu semakin sujud kita akan nikmat, ketemu bayar utang itu. Jadi aku dulu gak sholat, sekarang aku bayar, seneng. Nah, kesenangan ini akan menimbulkan kenikmatan tersendiri bagi hamba itu, semakin takarrub ilallah, semakin dekat pada Allah. Dan kalau semakin dekat pada Allah, maka Allah senang sama hamba itu, insya Allah doanya diijabah. Seandainya dia minta ampun juga diampuni, karena Allah Maha Pengampun. Nah, seperti itu. Nah, ngaji-ngaji yang dalam konteks seperti Nashwaihul Ibad ini, kenapa sering saya bawakan, saya candolkan ke fikih, karena ada hubungannya dengan utang-utang yang tidak nampak, yang bukan uang. Kalau seandainya utang uang dengan orang aja kita menyebabkan kita masuk surga terhalang, apalagi utang dengan Allah. Mestinya lebih dulu diprioritaskan. Dan mestinya secara fikih dua-duanya bareng, utang pada manusia juga selesai, utang pada Allah juga selesai. Dengan demikian kita nanti termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, tidak hanya di dunia tapi di akhirat, karena kita termasuk orang-orang hamba-hambanya yang hati-hati dan juga senantiasa takut pada Allah Ta'ala, sampai-sampai kita nggak ingin punya utang pada Allah Ta'ala. Masih ada 5 menit, kalau ada yang ditanyakan tafadhal Mas Quran, karena jam 7 kurang, sekarang jam 7:07 akan adzan ya. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh bebas sebelum adzan, silakan. Kalau ada nyangkut VK boleh, nyangkut itu boleh, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terkait dengan qada salat ini, biasanya kalau qada salat itu melekat pada waktu ya Ustaz. Seperti zuhur, kita nanti pada waktu sholat zuhur. Oh itu pertanyaannya. Enggak harus. Oke. Apakah bisa kita kalau sholat itu di luar waktu dirapel? Yang ditentukan. Oke. Kalau kita waktu habis isya dirapel semua. Kemudian dari zuhur sampai subuh. Ya. Bisa nggak? Oke. Baik. Ya, tadi keskip ya. Jadi ngerjakannya pertama caranya di waktunya. Cara yang kedua adalah kapan saja. Kalau saya di Mekah ngajari jemaah itu, biasanya saya ajari sebelum sholat subuh. Kan biasanya kalau di Medina itu adzan 2 kali ya, atau di Mekah adzan 2 kali. Jadi sebelum adzan pertama itu sudah saya ajak ke masjid. Habis tahajud kan masih banyak itu waktunya. Nah, saya suruh bayar utang duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pertanyaannya kan waktu bayar utang subuh.
kodoknya pakai kunut apa enggak? Ini kan pertanyaan. Siapa iya pakai kunut, pakai kunut, kodoknya pakai kunut. Makanya kodok itu nggak boleh dijamak maupun dikosor, nggak boleh dikosor, maaf. Kalau waktunya boleh dirapel di jamak ya, tapi nggak boleh dikosor karena memang kita bayar utang jumlah rakaat ya. Jadi jawaban saya boleh mengganti atau mengkodok di luar waktunya. Misalnya ditaruh aja di habis isya ya, jadi besok-besok kalau di sini orang habis isya sholat terus kemungkinan bayar duhur, asar, maghrib, isya, subuh pakai kunut pula, wah so jelas ini gitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Yang lain, tapi di jumlahnya yang pastinya dihitung ya Pak. Berapa kali dulu nggak sholat itu ya. Silakan kalau ada yang lain ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membayarnya jika kita meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa itu lupa entah berapa kali atau kita meninggalkan atau tidak, bagaimana cara membayarnya? Terima kasih. Ya tadi saya jelaskan bayar yang pasti ya. Nah yang tidak pasti itu diperkirakan, di random aja. Misalnya bapak, saya itu kalau sebulan dulu itu suka lupa sholat duhur sebulan 2 kali misalnya. Selama 10 tahun berarti 10 tahun kali 2 hari ya, tinggal ngitung aja berapa kali gitu, diperkirakan. Nah kalau diperkirakan sudah dianggap selesai ya sudah selesai, karena nggak tahu pasti ya. Nah misalnya bapak misalnya jumlahnya nggak tahu terus saking banyaknya ya dibayar aja pokoknya sebisanya. Tapi maksudnya nggak inget umur bapak kan tahu ya, umur bapak kan tahu, terus ya ambil aja sampel. Misalnya waktu muda saya itu sehari kadang sholat duhur enggak, asar enggak, maghrib iya, isya iya, subuh enggak. Nah, dihitung aja, diperkirakan ya, supaya nanti mendapatkan jumlah yang pasti. Karena untuk bayar itu kan harus dihitung berapa hari saya harus sholat, berapa rakaat yang berapa kali duhur yang harus kita bayar kan gitu. Jadi yang kedua kalau misalnya nggak pasti ya diperkirakan sampai kira-kira bapak yakin itu jumlah utangnya gitu ya. Nah, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, kalau untuk sholat yang lain misalnya Zuhur, Isya itu kan sudah jelas. Kalau meninggalkan sholat Jumat itu kodoknya gimana? Oke. Apakah meninggalkan khutbah dulu atau diganti sholat dulu atau gimana? Oke. Waalaikumsalam. Jawabannya sudah bapak sebut di terakhir. Jadi meninggalkan sholat Jumat kodoknya duhur, kodoknya sholat duhur. Karena sholat Jumat itu nggak ada kodok. Jadi di fikih itu sholat Jumat itu nggak ada kodok. Makanya kalau orang meninggalkan sholat Jumat maka diganti duhur. Berarti kalau seandainya kita nggak Jumatan sebutlah 10 kali, maka diganti dengan duhur 10 kali. Karena secara teori fikih sholat Jumat itu memang tidak ada kodoknya. Kapan sampai disebut gak sholat Jumat? Misalnya bapak, ini hari Jumat ya, bapak hari Jumat, kemudian entah ceritanya sengaja atau tidak, tapi yang jelas bapak itu ngiranya masih belum waktunya, nggak kedengeran loudspeaker ada khutbah atau adzan, tahu-tahu sampai sana sudah amin gitu. Tapi udah rakaat kedua, ngejar ke wudhu sini, begitu sampai sini sudah tahiyat akhir. Nah berarti bapak sudah kehilangan sholat Jumat. Maka ketika itu bapak udah jangan pergi dulu, langsung di sini sholat duhur gitu. Itu seandainya cerita ya, ini cerita utang langsung hari itu diberes. Nah dulunya sholat Jumat nggak kepikiran ini dibayar apa orang, ya sekarang dibayar gitu ya. Itu pertanyaannya ya. Jadi bayarnya dengan sholat duhur 4 rakaat bukan 2 ya, bukan 2, karena Jumat itu kan sebenarnya sholat 4 rakaat yang terbagi menjadi 2 rukun khutbah dan 2 rakaat sholat Jumat. Makanya kalau ada orang yang niat sengaja nggak dengerin khutbah, pada Jumatalah. Misalnya mohon maaf sampai ke Jumatan berangkat, iya Jumatan dari jam 10 udah di masjid,
Tapi ya nyender, ngorok, tidur dia. Pas khutbah nggak dengerin, sengaja nggak dengerin, tahu-tahu iqamat bangun, nggak jumatan dia. Itu kalau secara teori ilmu ini tadi dia harus bayar, harus mengqadha itu, karena dia tidak mengerjakan sholat Jumat. Nah, kapan kita nggak boleh nggak sholat Jumat? Musafir sampai nggak perlu Jumatan, nggak perlu diqadha, kan bisa sholat apa? Sholat duhur kan waktu safar kan, nggak apa-apa. Gitu ya Pak? Udah benar terjawab ya. Yang lain silakan. Masih ada waktu? Monggo dari ibu-ibu, monggo silakan. Materinya sudah saya share di Mas Sahrul tadi persis yang saya sampaikan ya. Saya punya kebiasaan kalau ngaji Bapak ada yang dibawa pulang ya. Nanti minta aja Mas Sahrul ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Kalau punya hutang ke si A, kebetulan si A itu meninggal dunia, apa kita harus bayarnya ke anaknya? Ya, terus? Terus kalau punya hutang ada yang baru ingat itu, itu kita sampaikan atau itu nanti sampai yang berarti gak barisnya. Iya, ya begitu. Jadi kalau itulah yang diwariskan tidak hanya harta, termasuk utang ibadah, utang nadar. Misalnya waktu masih Sugeng masih hidup itu bilang gini, besok kalau apa namanya tagihan saya cair, misalnya ini ceritanya dia punya proyek gitu. Nanti saya akan motong kambing, ngomongnya gitu. Motong kambing bukan korban, pokoknya motong kambing untuk makan-makan. Kedengaran orang, kedengaran 2 orang atau 3 orang, itu berarti nadar kan. Ternyata sampai wafat lupa. Ya sampaikan aja anaknya, bapakmu dulu itu pernah nadar pedus dulu. ya anaknya ketika mau bagi waris diambil dulu tuh untuk mengeluarkan untuk nadar. Nah, ternyata bapaknya nggak sholat, tetangganya tahu, walaupun nggak nyampaikan ke anaknya kan. Bapakmu dulu tuh sering nggak sholat duhur, nggak sholat asar sekian kali loh. Ya anaknya harus ngeluarin dulu, harus kerjakan. Ya udah saya kerjakan. Atau anaknya udah aku nggak sempat kerjakan, tak bayar fidyah aja boleh. Tapi anaknya harus tahu bahwa bapaknya punya. Masih untung tuh ada temennya yang beritahu itu. Kalau nggak ada beritahu kan nggak dibayar sama anaknya. Ya gitu ya. Jadi kalau punya utang apapun, utang nadar, utang ibadah, nggak sampai selesai ya anaknya yang nerusin. Makanya bagi waris itu yang diincar bukan apa? Bukan hanya duitnya, bukan hanya tanahnya, bukan hanya rumahnya, tapi termasuk utang ibadahnya kalau bapaknya atau ibunya seperti itu. Kira-kira begitu ya Pak? Silakan yang lain, masih ada waktu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, ada teman saya yang mendapat mengatakan kepada saya, tapi saya tidak berani menjawab. Apabila mengerjakan umroh sudah 7 kali, beliau mengatakan itu sama dengan sudah berhaji 1 kali. Karena kalau salah mendapat. Udah itu aja? Itu aja pertanyaannya? Ya. Saya belum pernah jumpai dalil yang seperti itu. Saya belum pernah jumpai hadis atau apapun. Tapi kalau itu fadilah, mungkin ada. Jangankan itu, nggak usah umroh 7 kali, sampai Nabi sholat subuh berjamaah, nggak ngomong, duduk nunggu matahari terbit, nunggu 1 tombak, terus sholat isyraq sama dengan haji. Nah, kalau itu ada hadis kayak gitu banyak. Tapi kalau 7 kali umroh sebagai pengganti haji nggak ada. Tapi kalau 7 kali umroh mungkin pahalanya, fadilahnya sama dengan haji mungkin ada. Tapi walaupun itu saya belum ketemu. Tapi kalau yang saya tahu, yang amalan-amalan ibadah yang setara haji, diantaranya sampai datang ke masjid, kemudian ketika azan didengerin, dijawab, kemudian sholat tahiyatul masjid, nunggu iqamat, itu sama dengan orang haji. Malah itu ya, sampai tadi datang sini sebelum azan, duduk, terus begitu nunggu iqamat, itu dapat haji. Terus bapak ibu punya orang tua,
yang masih hidup, kasih makan, kasih pakaian, birrul walidain, sama dengan haji itu. Tapi seandainya dia belum haji, ya belum haji. Yang haji kewajibannya belum gugur itu. Itu hanya fadilah, sama dengan itu, kurang lebih begitu ya. Jadi kalau itu nggak bisa dikapitalisasi kalau bahasa saya. Sudah umroh tiap tahun umroh 7 kali karena nunggu haji kelamaan tiap bulan umroh, sampai 7 gitu kan. Terus lapor Pak RT, tolong KTP saya ganti haji. Kapan? Saya umroh 7 kali. Ya nggak bisa. Sama dengan orang yang sholat isyraq itu. Begitu habis sholat isyraq, lapor RWW, tambahin haji di KTP. Kenapa? Saya habis sholat isyraq, pahalanya sama dengan haji 3 kali. Ya nggak bisa. Itu namanya fadilah. Kalau yang pengganti kewajibannya tetap muncul ya. Pas waktunya zuhur, mudah-mudahan insya Allah kita ketemu lagi. Materinya ada di Mas Syahrul. Boleh diminta persis yang tadi saya sampaikan, makalah ke-15 dari baginda Nabi. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, yang punya utang lunas utangnya, yang punya hajat dikabul oleh Allah Ta'ala, yang belum haji belum umrah bisa berangkat haji wa umrah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.